Bertemu kembali di channel saya Fridoni. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua modul yang tersedia pada InDesign. Untuk melihat modul-modul yang tersedia, kita perlu masuk ke back office. Oke, masuk ke back office. Username-nya defaultnya itu adalah InDesign, password defaultnya itu adalah InDesign sama dengan. Oke, kita pilih lokasinya, kita pilih di pusat saja. Ini nanti bisa diatur. Modul yang tersedia pada InDesign itu ada pada bagian sebelah kiri ini. Itu mulai dari akuisisi sampai ke administrasi. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini ada modul akuisisi. Modul akuisisi ini adalah modul yang dipergunakan untuk pengadaan koleksi. Jadi ada banyak di sini, ada daftar nama sumber perolehan, entry koleksi RDA, daftar koleksi, sampai ke pengiriman koleksi. Ini adalah untuk proses pengadaan di bagian akuisisi ini. Setelah pengadaan dilakukan, masuk ke bagian pengolahan itu ada pada bagian katalog. Jadi buku yang sudah diadakan atau koleksi yang sudah diadakan itu di entry ke InDesign itu lewat entry katalog biasa, ini menggunakan ACR. Kemudian atau menggunakan katalog yang RDA. Kemudian ada di sini salin katalog, daftar katalog, sampai ke daftar koleksi artikel. Ini untuk pengolahan. Oke. Berikutnya itu ada SSK KCKR. Ya. Kita lihat. Koleksi apa nih SSCKR ini? Oke. Kita skip dulu, nanti saya carikan koleksi apa ini SSKCKR ini. Kemudian setelah pengolahan, kemudian ini ada keanggotaan. Ini entry anggota. Anggota ini di InDesign itu bisa mendaftar lewat dua cara, didaftarkan manual atau lewat mendaftar secara mandiri di bagian menu depan yang ini. Pendaftaran anggota yang ini. Oke, di sini juga ada ini daftar anggota. Belum ada anggotanya. Kemudian import data dari Excel itu juga bisa. Kemudian daftar sumbangan, daftar perpanjangan, dan keranjang anggota. Jadi sumbangan buku itu, sumbangan koleksi itu dituliskan di sini, di bagian keanggotaan. Itu untuk keanggotaan. Berikutnya setelah data keanggotaan oke, lanjut ke bagian sirkulasi. Sirkulasi ini ada entry peminjaman, peminjam susulan. Peminjaman ini peminjam pertama, susulan itu yang menyusul. Kemudian daftar koleksi yang dipesan, daftar peminjaman, entry perpanjangan, daftar perpanjangan, entry pengembalian susulan, pengembalian gabungan, daftar pengembalian, stock of name, data pelanggan, dan verifikasi koleksi siap layan. Jadi sangat detail sekali dibuat di InDesign ini, sehingga menunya menjadi sangat banyak. Ya, ini untuk sirkulasi. Berikutnya, modul locker. Modul locker ini adalah modul untuk mengolah locker yang ada di perusahaan, baik itu peminjaman maupun pengembalian locker. Locker ini tempat penitipan barang. Berikutnya ada modul survei. Modul survei ini dipergunakan untuk membuat survei kepada pengguna atau kepada pemustaka. Ini ada survei di sini. Jadi ini bisa ditampilkan ke depan untuk diisi oleh pengguna. Di Slim saya belum lihat fitur survei ini. Oke, berikutnya itu ada buku tamu. Buku tamu ini adalah visitor counter jika teman-teman pernah menggunakan Slim. Ini dia. Ini kalau di InDesign itu ada opsi rombongan. Jadi kalau rombongan itu satu kali saja mengisinya. Itu untuk buku tamu. Berikutnya itu ada opak atau katalognya. Ini ada bedanya di InDesign ini. Dia mencatat riwayat pencarian. Jadi apapun yang diketikkan oleh pengguna di opak, ya di sini. Di sini. Oke, data tidak ditemukan. Kita cek di sini.
opak, riwayat pencarian sederhana. Ini dicatatnya. Di riwayat pencarian itu dicatat. Di Slim saya rasa juga dicatat, tapi di database tidak ditampilkan langsung ke depan seperti ini. Kemudian riwayat pencarian browse, kemudian riwayat pencarian lanjutan, itu dicatat oleh InDeSlide. Ini menurut saya penting. Ini sebagai bahan masukan untuk penggunaan koleksi maupun untuk pengadaan koleksi. Kemudian berikutnya ada modul layanan koleksi digital. Ya, ini riwayat pencariannya. Jadi di sini, mana dia? Ini layanan koleksi digital, yang ini mirip dengan opak tadi, itu juga akan dicatat riwayatnya. Kemudian ada baca di tempat. Jadi ini untuk baca di tempat itu di InDeSlide itu dicatat. Di Slim sudah ada juga plugin untuk pencatatan baca di tempat ini. Kemudian berikutnya itu ada laporan. Laporan ini banyak, mulai dari laporan katalog, koleksi anggota, sirkulasi, buku tamu, baca tempat, locker. Sebagian besar modul yang ada di atas ini itu dibuatkan laporannya di bawah. Kemudian berikutnya ada menu, ada modul administrasi. Ada modul administrasi. Di modul administrasi ini semacam pengaturan. Itu mulai dari pengaturan akuisisi untuk pengadaan, pengaturan pengkatalogan. Ini pengaturan SSKCR tadi. Lalu pengaturan keanggotaan, pengaturan sirkulasi, pengaturan locker, opak, sampai ke pengaturan SMS gateway. Jadi di InDeSlide ini ada fitur SMS gateway. Oke. Di fitur SMS gateway ini, secara default sudah disediakan mengenai peminjaman akan jatuh tempo, peminjam setelah jatuh tempo, kemudian SMS manual, dan riwayat SMS. Secara keseluruhan, menurut saya modul yang disediakan oleh InDeSlide ini sangat kompleks sekali. Khususnya ini sangat cocok untuk perpustakaan daerah. Cuman kalau secara pribadi ya, pendapat saya secara pribadi, jika ini digunakan di perpustakaan sekolah, ini banyak modul yang sebenarnya mubazir. Secara standar ini tidak jadi masalah. Cuman banyak sedikitnya ini pasti akan mempengaruhi sistem karena banyak modul-modul yang sebenarnya tidak digunakan, tapi dia ada. Oke. Mungkin itu saja penjelasan mengenai modul yang tersedia pada InDeSlide ya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video selanjutnya.